Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari SMA Negeri 1 Trimurjo, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Sofia Nurkartika dan pengajar praktik Ibu Sri Rustini. Pemikiran reflektif. Setelah mempelajari modul 2.3, refleksi saya adalah mendapatkan wawasan baru tentang coaching. Ternyata coaching berbeda dengan metode mentoring, konseling, dan consulting. Coaching lebih menekankan pertanyaan yang bisa menggali potensi coaching, memperoleh keterampilan tentang praktek coaching, dan melakukan praktek dengan CKP lain dengan membuat pertanyaan berbobot, melakukan dengan teknik alur tirta, dan mendengarkan dengan rasa. Hal baik yang dirasakan adalah praktik yang dilakukan menyebabkan coaching menemukan dirinya dengan alur tirta dan prinsip coaching yang dijalankan. Hal yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Alur tirta itu sendiri terdiri atas menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Prinsip coaching. Prinsip dasar coaching adalah menggali kemampuan diri dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut, coach membantu melakukan pengamatan terhadap masalah yang ujungnya menimbulkan kesadaran diri untuk melakukan suatu perbuatan. Prinsip coaching itu sendiri terdiri atas kemitraan, yaitu antara coach dan coachee setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Proses percakapan yang dilakukan yaitu dua arah, memetakan dan menggali coachee menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan yang dilakukan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut. Analisa dari konsep coaching adalah apakah coaching hanya dilakukan saat pada seseorang yang bermasalah saja? Apakah coachee yang selalu harus menghampiri coach jika ada permasalahan yang dihadapi? Kompetensi kepala sekolah dalam konteks supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching tentu membutuhkan waktu yang tepat untuk melakukannya. Saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membantu tugas melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat. Coaching dalam penerapan sehari-hari di sekolah sangat baik dengan meningkatkan keterampilan teknik coaching pada pendidik. Dengan terbiasa mempraktikkan coaching, banyak guru dan murid akan menemukan potensinya yang selama ini tidak mereka sadari. Tantangan yang dihadapi antara lain membuat kesepakatan waktu untuk melakukan coaching dan pendekatan yang tepat kepada rekan sejawat agar menceritakan detail permasalahannya. Kemudian solusi dalam menghadapi tantangan ini antara lain mengatur waktu yang tepat untuk coaching, kemudian mengkomunikasikan dan berbagi wawasan tentang coaching sehingga supervisi bukan lagi hal yang menakutkan, serta melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan meyakinkan bahwa coachee memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Koneksi antar materi di modul 2 adalah sebelum mempelajari teknik coaching, saya sering berperan sebagai trainer, mentor yang masih kurang mendengarkan permasalahan coachee sehingga lebih banyak berbicara. Kedepannya saya akan memulai menjadi coach di sekolah dengan cara membuka diri bagi murid dan rekan sejawat yang membutuhkan bantuan untuk memecahkan persoalan atau kesulitan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dilakukan dengan teknik berpikir coaching yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan berbobot. Koneksi dengan modul 2.1
bahwa melayani kebutuhan murid yang berbeda-beda dengan melayani secara penuh dan mendengarkan dengan empati yang tinggi, menyediakan waktu dan membantu menemukan solusi atas kesulitan metode belajar. Koneksi dengan modul 2.2 adalah teknik coaching dapat diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional bagi setiap murid yang berbeda. Guru menuntun siswa untuk belajar mengelola emosi sehingga murid mampu membangun manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Coaching selain bisa diterapkan pada murid dan rekan sejawat, dapat juga diterapkan untuk karyawan lain yang ada di sekolah seperti penjaga keamanan, petugas kebersihan, petugas kesehatan sekolah. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terus semangat, maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.